kan gitu, itu naluri. Betul. Yang dinamakan Kapicayang. Kapicayang itu perkumpulan. Jadi perkumpulan orang-orang Jawa yang ada di tanah Jawa, ujung timur sampai ujung barat, ujung selatan sampai ujung utara, menyatu menjadi satu perkumpulan yang dinamakan Kapicayang. Maka generasi muda mudi, kalau memang cinta dan setia dengan negara ini, kita cuma pesan satu poin saja. Amati segala agama dan kepercayaan, arah dan tujuan, ada pelecehan atau tidak. Kalau memang ada unsur pelecehan, jangan sampai diikuti, nanti kita sendiri yang tersesat. Betul. Entah itu agama Islam, Hindu, Buddha, Konghucu maupun Kapicayang. Ya, kita sebagai generasi muda, termasuk generasi penerus yang akan membawa masa depan negara Indonesia. Kalau kamu ingin menjadi orang yang tangguh, pemberani, cukup 3 langkah. Menghadapi apapun kesulitan pasti kita akan mampu. Langkah itu. Ya, pertama, kita harus memegang ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kita harus memegang kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, kita harus memegang persatuan Indonesia. 3 inilah bekal generasi muda mudi. Siap menghadapi apapun yang terjadi. Ya, artinya Tuhan itu kan satu. Menjadi guru kita bersama. Dasarnya macam menjadi guru kita bersama. Pertama, Tuhan menuntun kita bersama untuk menuju sila yang kedua, yang dinamakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau manusia punya jiwa kemanusiaan, berarti kita bersama memiliki kasih sayang sesama, agama dan kepercayaan. Itulah yang dinamakan kemanusiaan. Adil, ini perlu kau pahami. Dan beradab. Kalau manusia diberi peri kemanusiaan, tidak mengimbangi, tidak membalas peri kemanusiaan, kita ambil dari adil, tidak perlu diajeni, tidak perlu dihargai. Itulah yang dinamakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang dinamakan persatuan Indonesia. Kita sebagai putra Nusantara, juga putra putri Nusantara, kalau siapa saja agama maupun Kapicayang tidak mau untuk membentuk persatuan dan kesatuan atau persatuan Indonesia, tidak perlu diikuti. Kita perlu takut, maju. Apapun yang terjadi harus siap. Itu saja pesan. Akhir salam. Bila ada kata-kata jawab salah, maaf, saya tidak akan minta maaf. Mbah Kowe. Nah, itulah saudara kejawen yang dibilang orang itu katanya begini, penjelasannya coba kita telusuri lewat hati yang paling dalam, kita resapi apa yang disampaikan oleh saudara Obir. Sebelum kalau ada orang yang melecehkan agama lain nggak perlu diikutin biar tidak tersesat, kan seperti itu. Nah, seperti apa yang kita lihat setiap hari, yang kita makan, tumbuhnya dari mana, keluarnya dari mana, mata air itu sumbernya dari mana, itu semua kan dari alam, dari ibu bumi. Alam itu untuk membantu. Alam itu untuk membantu mensejahterakan. Sebenarnya apa itu yang disebut ibu bumi, mungkin saudara-saudara belum tahu ini. Apa yang dimaksud ibu bumi? Oh, jelaskan. Ya, biar teman-teman tahu. Kapicayang Jawa itu ada 4 unsur. Unsur yang pertama yang dinamakan Gusti Yang Maha Adil. Unsur yang kedua yang dinamakan ibu bumi. Unsur yang ketiga yang dinamakan Boko Alam. Unsur yang keempat itu yang dinamakan Yang Waktu. 4 ini punya peran sendiri-sendiri.
yang dinamakan Gusti Yang Maha Agung. Itu ibu bumi juga Bapa Alam. Dasarnya apa? Ibu bumi Bapa Alam membuat nama Gusti Yang Maha Agung. Agung itu luas. Agung itu luas. Luas dan besar. Tidak, kita bersama tidak bisa menembus. Ya, Agung itu batas dari termasuk jagat utara. Batasnya. Kalau mengarah ke selatan batasnya jagat selatan. Kalau ke timur jagat timur. Kalau ke barat jagat barat. Bagaimana kita bisa menembus? Itulah yang dinamakan Gusti Yang Maha Agung. Juga Bapa Alam yang dinamakan ibu bumi. Ibu bumi telah melahirkan apapun yang ada di dunia. Itu ibu bumi. Ibu bumi melahirkan juga tanggung jawab untuk merawat dan memberi apapun semua kebutuhan manusia hidup, makhluk hidup itu di perut ibu bumi. Seperti emas, inten maupun makanan buat apapun semua muncul dari perut ibu bumi. Maka kita sebagai putra ibu bumi wajib kita menjunjung tinggi ibu bumi. Kalau sampai ibu bumi mengeluarkan satu poin air semuanya kukut. Kita bersama kukut, hewan kukut, tumbuh-tumbuhan juga kukut. Itulah jantung kehidupan segala makhluk hidup, juga tumbuh-tumbuhan itu hanyalah air. Itulah tugas itu yang dimakan Bapa Alam. Santai ya, santai. Yang dinamakan Bapa Alam itu mengawasi perbuatan kita, jelek mau baik, semuanya sudah dicatat di kitab alam. Nah, dasarnya apa? Kita kemanapun selalu diawasi dengan alam. Misalnya teman-teman itu yang ada di tempat ini, kamu sudah diawasi alam. Bohong pun kamu dicatat, benar pun kamu dicatat, kamu tidak akan bisa lepas. Betul, betul. Itulah alam. Alam. Alam juga untuk membantu kesuburan ibu bumi sebagai sepasang suami istri. Makanya yang dinamakan ibu bumi Bapa Alam. Waktu itu perannya untuk memproses apapun yang terjadi di dunia, sakit, obat, kematian, musibah, bencana, semua tergantung dari waktu. 4 inilah pegangan kejawen, naluri Jawa, kapicayan Jawa. Maka kalau kita melangkah jangan ragu, percaya dengan 4 kekuatan. Asal kamu tulus pasti kamu akan dilindungi. Itulah pesan Pak Kobe sampai di sini. Saudari ya, yang dinyatakan ibu bumi itu apa, Bapa Alam itu apa. Coba kita mungkin jarang kita mendengar seperti ini. Misalkan singkong itu tumbuhnya dari mana? Dari ibu bumi. Air keluarnya dari mana? Dari ibu bumi. Padi yang kita makan, makanan pokok di Indonesia ini kan beras. Bakalnya kan padi tumbuhnya dari mana? Lahirnya dari ibu bumi. Maka dari itu kita mengajak semua untuk menjaga kelestarian yang namanya bumi. Kalau bumi kita hancur, ibu bumi. Itu kita bersama. Ibu bumi itu kita jaga bersama seperti itu. Nanti kalau kita mengabaikan, tidak merawat yang namanya ibu bumi, cukup mengeluarkan satu air saja kita akan musnah. Seperti ada banjir bandang, ya kan? Gunung meletus. Kenapa manusia itu kok nggak hidup di atas angkasa? Kenapa di bumi? Karena kita itu lahir dari ibu bumi itu tadi. Seperti itulah kira-kira. Nah, jadi ini waktunya sangat mepet karena saudara saya Mbak Gopir ini mau ada acara. Kalau ingin tahu setengah itulah kita Mesti ya, saya sampai ini. Oh, ingin kenal, boleh. Jadi teman-teman ya, nanti malam saudara saya ini Pak Gopir. Karena ini sama dengan saya itu alirannya sama pas ya, jadi saya nggak bilang Mbak Kober tapi saudara saya. Jadi nanti malam kita saksikan kalau misalkan saudara saya live di TikTok di Mbak Kober Sanjaya,
akan menerangkan ya untuk masa depan Indonesia ke depannya, yang mana nanti disampaikan langsung oleh saudara saya Kober seperti itu. Kamu kan ya? Ya, oke. Kalau misalkan ada waktu untuk live, karena beliaunya kan punya TikTok namanya Mbah Kober Sanjaya. Nah, jadi untuk di kesempatan kali ini, karena saudara itu ada masak-masak di dapur, ada acara besar-besar nanti, jadi nggak bisa ke Padepokan. Mungkin nanti saya mewakili di Padepokan. Nah, udah dia. Nah, Terima kasih, ya. seperti itulah. Subscribe. Kayak betul jadi foto sama kopi. Ayo foto bersama. Tahu dulu ini. Ya masa ada Jangan toh, jangan lupa toh. Tapi aku biasa ini. Kau dengan Iya, ada. santai. Aku pengen ngurus. Saya ini foto. Ayo foto. Bisa atau gantian? Ini mulai satu posisi dulu kan. Enggak toh, foto bareng kan aku biar dulure Mas Jan ngene yuk. Nah, yuk foto bareng. Dikir-dikir lah ben Oh ini. kita aja dulure. Pepet terus sama gini. Oke, masuk ya. Ayo Ti. Masuk. Kasih aku tuh. Nanti kayak. Foto bersama. Enak kenang-kenangan dari Nganjuk. Tombak itu. Nah, Itu kan tak apa-apa kafe. Tak apa-apa kafe. Karo Tak apa-apa. tahu kok nyebutnya. Tinggal melakukan ya Pak. Oh iya. Kita mau telepon ya. Jangan aku ngirim loh. Kalau mau ya kalau kalau cegah kalau Ya wes, Bu, otomatis ya? Kan. Kamu kurang kali udah. Ini sebetulnya aku masuk. Aku buka kita kafe Pak. Ini pakai mana sih? Aduh, langsung ke sini Pak. Kursi ini Bu gitu. Kita bikin aja gitu. Bagaimana? Misalnya kita punya salam jawab. Jawab ya. Sini saya di saja. Ya. Betul. Kalau kita menjawab Indonesia, jawab dengan merdeka. Ya. Kalau saya menjawab Pancasila harus jaya sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman. Ya, betul. Ya. Indonesia Jaya. sekali merdeka, tetap Merdeka. merdeka. Pancasila Sampai akhir zaman. ulang lagi. Iya. Pancasila Jaya. jaya sampai akhir zaman. Ulang lagi. Ya. Pancasila Jaya sampai akhir zaman. bagus. Inilah generasi muda-mudi putra Nusantara. Bangkitkanlah dirimu, bangkitkanlah semangatmu untuk menjunjung tinggi garis besar 5 langkah Pancasila sebagai panutan putra Nusantara, juga putra putri Nusantara. Siapa yang akan membawa masa depan negara Indonesia harus kita bersama. Jangan kita merasa takut bagi orang yang mengerong-rong kewibawaan Pancasila. Betul. Apakah seperti demi Pancasila? Siap. Inilah sebagai putra putri bangsa Indonesia. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu. Ansal pepayung Gusti Kang Siti Kang Sari. Amin. Jadi foto saya. Fotonya mau nggih? Hah? Dikit. Wis toh. Betul. 1, 2, 3. Klik. Oke. Ya guys, ini guys ya. Hah? Ini kunjungan depannya yang lagi viral, Mbah Kober yang lagi viral di Jawa Timur. Ini Mbah Bae semua kolektor Indonesia ya. viral tuh di dulu kan undang. Viral tuh di dulu. Penontonnya akeh. Viral itu tapi jenis wong akeh wis ngono iku. Soalnya sing gede ngalek wis biasa. Lumrah. Itulah kehidupan. Pasti Nah, awake dhewe ngerti karo wong sing elek, awake gak iso maju. jadi wis enak ae jenis wong akeh. Jadi dia dibayangkan sing ngene belum ngerti wis belum tahu. Oh, bakal jumpa itu apa itu dia komentar gitu. Kan enggak tahu maksudnya kan. Dia komen terus Semangat. ya temen ben kita unjuk-unjuk.
Oh, dhewe nganu iki antar dia bumi dan anu nang pendepokan. Ya, gitu ya. Itu ngetan yang kantoran loh. Pertigaan niku. Pertegahan itu belum kiri sini. Oh, bilang gini terus. Terus saya kok terus ada perapatan cilik ya. Iya. Ada langgar kok. Udang kok, Gudang udang ngepek. ya gudang di Jonegoro Udang ngepek. Iya. Kali asin. kali asin. Kalian sini. Ya punya loro Maria Konono ukuran empat kekuatan Empat kekuatan alam agar kita tidak tersesat. Itulah pesan beliau tadi. Itu kita tetap pesan yang paling berharga. tantangan apapun. Nah, seperti itu. Kita tak ingin maju. Saya itu pengembara mulai kecil, mulai umur 15 tahun, 78 mengembara. Jadi kita sudah menyaksikan. Iya Pak, katanya saya mendengar kelak ada orang Jawa kalau tidak menikah, ya kan? Itulah yang kita harus tidak boleh kita itu apa ya mengabaikan. Saya nggak apa ya. Saya nggak punya sumpah tidak menikah tidak. Sebelum Perjanjian ya Pak ya. garis besar lima langkah Pancasila terwujud, saya tidak akan mau menikah. Tidak ada menikah. Jadi Itu, selama lima Langkah Pancasila langkah Pancasila terwujud. itu, Ya, terwujud. Untuk pastikan dulu ini bukan sumpah ya Pak ya. Ini janji. Janji. bagus ya. Beda janji dengan sumpah. beda. Soalnya di komen-komen itu salah tangkap mungkin ya. Jadi ini kan biar langsung biar lebih saya bukanlah saya tidak mau menikah, tapi kita sudah berjanji kepada empat kekuatan rahasia sebelum terwujud garis besar lima langkah Pancasila. Mbah Kober tidak akan menikah. Ini janji kepada empat kekuatan rahasia. Nah, gitu. Jadi begini teman-teman, kalian semua jangan salah paham ya. Kalau ada cerita-cerita di luar sana yang mungkin kurang mengenakan itu kayaknya salah deh, salah tangkap mungkin deh. Ya, mungkin orang belum tahu, mungkin sudah bertemu saya entah itu polisi, entah itu angkatan. Mungkin semuanya baik sama saya. Soalnya Entah itu kiai. kalau dia kelihatannya garang tapi ternyata beliau itu sangat nyantai orang, ternyata sangat-sangat santai, bersahaja, ramah tamah. Kadang-kadang ketika orang ngajin, ini kan nyelain. Iya iya. Ini kira-kira pewaris keris ini siapa ya? Tinggalan Oh, desa. nenek moyang. Ini banyak koleksi. Nah, penerus jenengan. Lah makane kuwi aku gak rabi, nek tak terjun garis besar lima langkah Pancasila gak terjun berarti aku gak rabi. Ya mat apa? Di sediaan. Ya kresnya di mendem aku mati. Betul perlu penerusnya. Ya gak enak, apa percuma. Hmm. Percuma gak mungkin mampu. Sebab untuk meneliti menghayati Pancasila itu jarang manusia bisa tapi wujudkan yang dia bisa. Kan gitu. Saya hanya protes kepada empat kekuatan rahasia. Wah, inilah hari yang terwujud. Kapan? Kalau kita protes di pemerintah, ya gak mungkin diwujudkan. Kan gitu. Kalau Pancasila terwujud, kene wong benci agama, kene wong ngelokno kafir. Nah, jane wong ngelokno kafir kuwi melanggar garis Pancasila sila 1, 2, dan 3. Ya dasarnya apa? Wong Jawa kafir. Nyembah kayu, nyembah batu, itu kan berarti melanggar Tuhan. Tuhan kan tidak mengatakan, itu hanya tulisan manusia sendiri. Itu kan ajaran luar, ajaran Arab. Iya. Itu kan fakta. Iya. Kan gitu. Nah, berarti kan tidak mau diajak untuk mewujudkan sila ketiga persatuan Indonesia. Nah, berarti manusia itu juga melanggar dari ilmu yang kedua yang dinamakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti manusia seperti itu tidak mempunyai kemanusiaan. Alah, cuek ae, tidak harus bolo, percuma. Makin hidup itu mati. Berarti mau ngomong apapun biarin deh. Iya, Gak usah. Selama kita Makanya saya ini kan sudah membuat saya sendiri. Saya kan kecewa kepada penyulat merah. Oh, siapa itu Pak? Penyulat pesulap merah. Pesulap merah. Pesulap merah Itu kan selalu menghina keyakinan Jawa atau Kapcaja. Orang ya anu. Penyulat Jawa benar terkenal itu saya tantang. Tapi nggak saya adu kesaktian nanti urusan hukum. Tapi saya tantang lomba untuk mengobati orang di
lapangan atau stadion. Oh jadi berani tampil langsung Berani. di situ ya. Di Jakarta pun juga berani, di Nganjuk, di Polda juga berani. Oke ini nanti nggak apa-apa Mbak ya, aku share barangkali setelah merah di sana ngebit gitu. Ya, sudah, nggak Sudah apa-apa. nggak apa-apa, berarti siap ya misalnya. Sudah kok di stok saya. Oh sudah Sudah. ditantangi juga di sana. Iya, sudah. Nah ini dengerin ya pesulap merah. Ini Karena kan enggak apa ya, dia tuh melecehkan itu loh Mas. terlalu ini nanggap Terlalu, ya. meremehkan Merendahkan. kepercayaan Jawa lah. Saya bukanlah lomba kesaktian, tapi lomba untuk mengobati orang sakit. buat pesulap merah ya. Tapi semuanya harus melalui prosedur. Jadi aturan. Misal bukannya Nganjuk harus izin Kapolres Nganjuk. Jadi harus sesuai prosedur. Iya. Kalau di Polda juga izinnya Kapolda. Kalau di Jakarta izin Metro. Ya, dasarnya kau izin biar kita sah. Mungkin polisi semuanya kan full bukti. Benar-benar Pak Gubernur bisa mengobati apa tidak? Kan dicek nantinya orang yang kita sembuhkan. Nah memang nggak bisa, berarti kan nggak mungkin izini. Tapi nah, faktanya sudah ratusan, mungkin polisi ngizini. Tapi ada syaratnya, pasti pakai uang kas. Ya aku butuh mangan kok. Belum gitu. Saya kelasnya, nasi nggak mampu nggak usah. Ya kas itu harus dibagi tiga unsur. Siji dibagi karo TNI, karo Polri sebab kenapa aku nyambut gawe juga ngaman no. Kuwi harus kan ngono. Iki memang tak tantang ngono suratnya. Penyulap merah. Berarti pada dasarnya Mbak Kopri itu agak sedikit kecewa ya sama. Iya, memang pesulap kecewa, merah. bukan sedikit kecewa langsung. Lebih kecewa langsung ya, nggak main-main. Gak main-main ini. Bukan hanya agak kecewa, tapi kecewa. Kecewa. Sama pesulap merah ini. Ya. Iya, memang Yang cenderung membongkar-bongkar sesuatu yang memang bukan wilayahnya. membongkar tradisi Jawa itu yang kita suka. Oh. Kalau seperti itu akan membawa apa masa depan generasi penerus hasilnya nol. Ya, penjelasan kurang mampu. Hanya sok tahu. Iya. Itu kan sering buka-buka misalnya kayak Iya. di Betawi, gimana itu kan banyak gitu. Nah ini untuk pesulap merah ya. Ini tantangan langsung dari Mbak Kopri. Lanjut. Ya. Bukan hanya agak kecewa, tapi betul-betul kecewa. Lurah sudah saya bilang nanti kalau memang ada penyulap merah datang, kamu nggak perlu kecewa. Malah datang stadion loh. Terus di tempat terbuka juga. Iya, Tempat terbuka, terbuka, tapi tempat umum. jalannya agak ada 5 kilo. Nanti jadi satu nggak bisa. Dan saya kan punya waktu 10 hari. 10 hari nanti kan tahu. Sembuh nggak kan tahu. 1 hari kamu benar pengobatan sembuh. Oh jadi tetap misalnya prosesnya itu nunggu 10 10 hari terus buka terus sambil melihat penyembuhan. penyembuhan prosesnya. Iya, Ya, nggak tahu. Nah sekali buka pulang pak. Bukan bisa juga ya. Bukan bisa dia. Jadi itulah Jawa. baru orang asli orang Jawa yang kesatria sejati terbuka. Terbuka. Tidak ada sembunyi-sembunyi, tidak ada trik. Semua kekuatan 4 unsur. Gitu Mas. Jadi jangan buka. Kalau pengobatan nggak 1 hari nggak mungkin lah sembuh. nggak mungkin, nggak mungkin. 10 hari yakin aja. Misalnya ada 1000 orang, kali kan 1000 orang. Tergantung penyakitnya sudah parah nok organ itu sudah bisa penyakit, ya mungkin nggak bisa sembuh. Kan gitu. Iya, iya, betul, betul. Kalau orang lumpuh, langsung sembuh nggak mungkin. Nggak mungkin. Kenapa? Urat-urat itu kan sudah rapuh. Iya. Jadi prosesnya urat bisa pulih itu sama. Kecuali kanker payudara, kanker kening maupun kanker otak, Itu masih bisa Mbak ya? mampu. Oh masih masih. Jadi ini beberapa selain ini juga tadi pengobatan tradisional Mbak ya? Nggak marah ya pengobatan air putih. Pengobatan air putih, bukan pengobatan Maksudnya gini Mas, Mbak Bobe kan hanya lantaran. Oh. Perantara. Yang menyembuhkan itu bukan Mbak Bobe, jangan salah paham dulu. Perantara. Kita kan punya ibu bumi, punya bubuk alam. Ada kekuatan 4 unsur di dalamnya, gitu. Ya makanya proses waktu yang Butuh proses. sembuhnya kapan? Ya, Mbak Bobe ya juga manusia minta petunjuk. Kita kan punya leluhur. Kamu tahu toh? Iya. Itu. Orang aja minum obat sekarang belum
mungkin terus sembuh besok. Iya, iya. Butuh proses. Saya percaya lah, kalau kamu ingin membangun masa depan itulah ikuti garis besar 5 Pancasila. Kita sebagai orang Jawa jadikanlah pegangan, kita punya pegangan keyakinan itu saja cukup. Ini ya, dan untuk selat merah ditunggu sama Mbak Kopir ya di desa Sindiran. Sudah ditantang kok. Sudah ditantang sama Bang Rubel. Sudah ternyata dari tanah hitam. Udah. Kalau nggak salah terus dulu kita mengambil. Oh ya ini buat selat merah ya. Lihat itu Mbak Saya kan Kopir. itu apa lihat di bentok itu. Yang lihat di YouTube saya sendiri, tapi lihat di kamu, jadi kan sama. Tadi kan di bentok Bang Rubel Sanjaya itu. Lihat di TikToknya itu. Masnya belum tahu itu Bang Rubel. Siapa tahu. Bang Rubel Sanjaya. Ikutin di Bang Kopir si Jaya. di YouTube ikutin di YouTube. Enggak, di YouTube enggak. Bukan siapa Bang Rubel. Orang Tapi lain. aku nggak patah belum YouTube. TikTok. Saya kan sering melihat di TikTok pas di pantai juga itu. Kan Saya kan kemarin ngikutin. Ya kan YouTube itu dua, aku tahu jalan sama ngomong Gue. si ngomong terus nih di Paling seram itu Gue di naman buka Bang Kopir di laut Jaya, itu. kemudian muncul kabeh. Di laut itu seram. Ombak tuh besar. Kamu lihat aja nanti di TikTok di laut itu. Dulu nggak keras aku yang selat merah yang aku di Di pantai itu langsung di pantai. mungkin ya aku udah kene kok sing aku pernah menantang selat merah mending gawe kita kakno. Jadi waktu Oh, pesulap merah datang ke sini. Ya gak aku dhewe nang TikTok nang kene. Oh, nah iya di TikToknya kan ini nantang langsung gitu loh. Taunya saya kan di TikTok langsung. Terus tak lagi. Makanya aku ngomong kekecewaan aku dia. ngomong. Cuman di sini saya perlihatkan ada lampu-lampu apa itu? Lampu ini loh tadi paling di gambar itu ya. Oh kalau malam nyala ya. Enggak, waktu saya nonton di TikTok kan ada lampu, mana saya lihat kayaknya ada lampu-lampu di mana saya gitu. Kan saya taunya di TikTok itu waktu nantang pesulap merah itu gitu. Ya wis ngono ae aku tak. Nggih. Kalau tak bisa nggih. Banyak umur, sehat selalu dan sedekahnya nanti malam ini ada acara sedekahan Mbak Kopir. Semoga semakin usianya semakin tua, semakin diberi kesehatan dan semoga panjang umur, tidak ada gangguan dari suatu apapun, termasuk kita semua dapat dari doa Mbak Kopir, sehat selalu, banyak rezekinya kamu tahu ya. Jadi mudah-mudahan terutama Indonesia ini Mbak Kopir bukan hanya mendoakan satu orang dua orang, tapi seluruh Indonesia. Semoga masa depan Indonesia itu diberi apa ya, kemakmuran, tahu enggak? Makmur dan apa ya, merdeka selalu. Tadi itu apa? Sekali merdeka, sekali merdeka, Tetap merdeka. tetap merdeka ya, tetap merdeka harus ya. Pancasila Jaya. sampai akhir Zaman. zaman. Oke teman-teman ya, sampai di sini dulu perjumpaan. Mudah-mudahan beliau masih diberi banyak umur ya, sampai betul-betul cita-citanya terwujudkan seperti itu. Kan orang ya Pak ya. Oke teman-teman ya, kalau ada sumur di ladang kita boleh menumpang mandi. Kalau umur kita masih panjang kita akan berjumpa Berjumpa lagi lagi. sama Mbak Kopir. Kopir. Sukses selalu, panjang umurnya, amin ya rabbal alamin.